wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi adik-adik yang menyaksikan video pramuka kali ini. Salam pramuka. Perkenalkan, nama kakak Nadia Kesha Ferdinasari, biasa dipanggil Kak Nadia. Pada kesempatan kali ini, kakak akan sedikit menjelaskan mengenai giat kepramukaan dalam golongan-golongan pramuka, dan tentunya kakak akan sedikit memberikan kegiatan apa saja sih yang selalu dilakukan oleh gugus depan SMPN Negeri 2 Taman. Nah, sebelumnya adik-adik ada yang tahu nggak sih gerakan pramuka Indonesia itu gerakan formal atau gerakan non-formal? Nah, nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia, kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki jiwa muda yang suka berkelana. Satu organisasi dibentuk sudah pasti memiliki tujuan dari organisasi tersebut. Nah, tujuan dari pramuka sendiri yaitu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai unggul bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani, dan tentunya sehat rohani. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia, dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan yang telah direncanakan dengan seantusias mungkin. Untuk giat pramuka yang akan kita bahas pertama kali yaitu untuk golongan siaga. Kegiatan yang dirancang untuk anggota siaga biasanya hanya ditujukan untuk bersenang-senang, seperti halnya dharma wisata, pentas seni budaya, karnaval, perkemahan satu hari, pesta siaga, yang merupakan gabungan dari permainan-permainan, pameran siaga, dan pasar siaga. Untuk golongan yang kedua yaitu penggalang. Nah, di penggalang tuh banyak banget kegiatan yang biasanya seru-seru terus bisa diambil hikmahnya. Yang pertama ada jambore. Yaitu jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar. Jambore diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka seperti jambore ranting yang merupakan sekecamatan, jambore cabang sekabupaten maupun kota, jambore daerah yaitu seprovinsi, jambore nasional satu Indonesia, regional hingga sedunia. Yang kedua yaitu lomba tingkat, berbentuk perlombaan yang dilaksanakan secara beregu atau perorangan atas nama regu yang mempertandingkan sejumlah keterampilan. Lomba tingkat terdiri atas lomba tingkat 1 yang berasal dari gugus depan hingga lomba tingkat 5 yang merupakan perlombaan satu Indonesia. Yang ketiga ada perkemahan bakti. Perkemahan bakti adalah kegiatan pramuka penggalang dalam rangka bakti pada masyarakat. Kegiatan ini biasanya berwujud pada peran serta kegiatan yang bermanfaat dalam membantu masyarakat sekitar. Yang keempat ada Dian Pinro, kegiatan pramuka penggalang bagi pemimpin pasukan utama, pemimpin regu, dan wakil pemimpin regu. Nah, Dian Pinro ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinro diselenggarakan oleh gugus depan, kuaran ranting, ataupun kuaran cabang. Yang kelima, ada forum penggalang. Kegiatan ini berupa pertemuan yang kegunaannya untuk membahas suatu persoalan, merumuskan hasil kajian, serta memecahkan masalah secara bersama. Nah, jadi dalam suatu regu di golongan penggalang, apabila kita menemukan suatu kesulitan dalam memecahkan masalah atau menemukan pendapat, kita akan melaksanakan sebuah forum penggalang. Yang keenam, perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang diselenggarakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan dalam satu periode tertentu. Perkemahan ini terdiri atas 1. Perkemahan pelantikan penggalang baru, perkemahan kenaikan tingkat dari penggalang ramu ke penggalang rakit maupun dari penggalang rakit ke penggalang terap. Yang kedua ada perkemahan Sabtu Minggu yang biasa kita sebut persami. Ada juga perkemahan Jumat Sabtu Minggu atau yang disingkat berjusami. Nah, yang ketiga ada perkemahan hari libur dan sejenisnya. Yang ketujuh yaitu penjelajahan.
merupakan pertemuan pramuka penggalang berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan bertahan hidup. Nah, itu tadi 7 kegiatan yang biasanya ada di pramuka penggalang di gugus depan masing-masing maupun di suatu daerah masing-masing. Yang ketiga akan kita bahas yaitu golongan penegak. Nah, biasanya golongan penegak ini yang diajarkan tentang keorganisasian dalam sebuah kegiatan tersebut. Golongan penegak biasanya melakukan kegiatan seperti Raimuna, Gladian Pemimpinan Satuan, Muspaniteran, Perkemahan Bakti, Sidang Paripurna, dan lain-lain. Nah, di gugus depan SMPN Negeri 2 Taman sendiri juga mengadakan serta mengikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pramuka yang tak kalah seru dan sudah pasti menantang buat adik-adik semuanya. Yang pertama ada Jambore. Nah, anggota SMPN Negeri 2 Taman sering berpartisipasi dalam kegiatan Jambore yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Itu bisa dilihat ada foto kakak-kakaknya yang sedang mengikuti Jambore. Yang kedua yaitu lomba tingkat nih, lomba yang selalu dinanti oleh warga Skot Duta ya. Biasanya LT1 diadakan oleh Dewan Penggalang SMP Negeri 2 Taman setiap tahun sekitar bulan April ataupun bulan Maret. Nah, berhubung kemarin kita masih dalam pandemi, jadi tahun ini kita tidak mengadakan LT1, yang kemudian disusul LT2 hingga LT3. Biasanya kalau mau LT1 itu seru-serunya banget di SMP Negeri 2 Taman. Yang ketiga ada Dian Pinru. Gugus depan Spenduta selalu aktif mengirimkan kontingen untuk mengikuti Dian Pinru yang dilaksanakan tingkat kuaran, kuarcap maupun kuarda, dan selalu mendapatkan hasil yang baik. Nah, bisa dilihat di foto tersebut ada kakak kita yang udah lulus tahun kemarin. Dia mengikuti Dian Pinru yang dilaksanakan secara online. Kemudian ada perkemahan. Gugus depan Spenduta memiliki acara tahunan yakni kemah wisata. Di sini kalian bener-bener disatuin sama alam bebas, jadi kita main bareng, belajar bareng, pokoknya seru-seruan intinya di perkemahan wisata. Doain buat semoga pandemi ini biar cepat selesai, jadi kita bisa ngadain lagi kemah wisata. Kemudian ada forum penggalang. Nah, yang udah dijelasin tadi sebelumnya, forum penggalang dilaksanakan ketika pemilihan Pratama Putra serta Pratama Putri, pelaksanaan kegiatan serta atau mencari jalan keluar ketika ada masalah. Jadi kalau kita ada sesuatu yang ingin kita omongin atau sesuatu yang ingin kita rembuk bareng-bareng, itu nanti kita akan jalanin yang namanya forum penggalang. Kemudian ada penjelajahan. Gugus depan aktif mengirimkan kontingen setiap tahunnya untuk mengikuti kegiatan jelajah kota yang diadakan oleh Kuarcap dan selalu mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, itu adik-adik bisa dilihat dari video foto-foto yang ditampilkan itu dari beberapa kakak-kakak kalian tahun sebelumnya yang mengikuti jelajah kota, ada yang secara offline maupun secara online yang diadakan tahun 2020 kemarin. Nah, ini ada pelantikan penggalang. Apa sih Kak pelantikan penggalang? Jadi kalian akan melakukan sebuah ujian. Nah, jika ujian kalian berhasil, kalian akan dilantik entah itu menjadi penggalang ramu, penggalang rakit maupun penggalang terap. Ujiannya di SMPN 2 Taman itu bakal seru-seru banget kok. Gak bakal nyesel kalau join ke pramuka. Kemudian ada masa orientasi pramuka atau MOP. Masa orientasi pramuka itu sama kayak masa MPLS kalian yang sedang kita jalanin pada kegiatan kali ini. Nah, biasanya sebelum pandemi kita bakal entah itu nginep 1 malam atau kita ada kegiatan hingga malam. Biasanya kita seru-seruan, ada demo ekskul, ada latihan dasar kepramukaan, dan pastinya kalau dari MOP nggak ketinggalan api unggun dong. Kemudian ada pentas seni. Nah, ini cuplikan pada saat ulang tahun Spenduta. Jadi Skot Duta mewakilinya untuk menampilkan suatu persembahan buat ulang tahunnya Spenduta. Kemudian ada kegiatan non-resmi. Kegiatan non-resmi yaitu kegiatan perlombaan. Biasanya ada tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi yang macem-macem. Bisa kayak Alisco, Skempi, SCC, dan lain-lain. Nah, itu gambar dari kakak-kakak kalian yang dapat bawa pulang piala.
Dari semua penjelasan mengenai giat kepramukaan yang udah kakak terangin sebelumnya, sekarang tugas adik-adik yaitu membuat ringkasan atau rangkuman mengenai materi tersebut menggunakan metode peta konsep, buat dengan semenarik mungkin dan secantik mungkin. Kemudian tambahkan semua kegiatan yang sudah pernah kalian lakukan selama di sekolah dasar, entah selama pramuka siaga atau selama menjabat menjadi pramuka penggalang di kelas 5 atau kelas 6. Nah, itu tadi beberapa giat kepramukaan dalam golongan siaga, penggalang, dan penegak. Dan juga kegiatan apa saja yang selalu diadain gugus depan SMPN Negeri 2 Taman. Banyak banget dan seru-seru banget kan ya, Dik ya. Nah, untuk adik-adik yang berminat untuk join ke Skot Duta, bisa banget ya untuk join ke kita. Di materi yang bisa kakak sampaikan pada video pertemuan pada kali ini, kakak ucapkan selamat pada kalian yang bergabung ke SMPN Negeri 2 Taman. Nah, di kondisi kali ini kakak berharap kalian semua jaga kesehatan, selalu pakai masker, menjaga jarak, hand sanitizer, selalu cuci tangan, dan minum-minum vitamin. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Kakak akhiri video pada kali ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.